Musim panas 2025 menjadi titik balik besar dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Bukan karena kemenangan spektakuler atau rekor baru, melainkan karena sebuah perpisahan yang masih meninggalkan tanda tanya besar. Nama Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan yang selama 5 tahun terakhir menjadi wajah dari proyek besar kebangkitan Garuda, kini resmi menjadi bagian dari masa lalu Timnas Indonesia. Dan yang membuatnya semakin dramatis, perpisahan itu terjadi tanpa jawaban yang jelas, tanpa cerita yang utuh, dan tanpa ucapan selamat tinggal yang layak dari orang-orang di pusat kekuasaan sepak bola negeri ini. Sejak Januari 2025, Shin tak lagi duduk di bangku cadangan Timnas Indonesia. Setelah masa singkat menganggur, ia kembali ke tanah kelahirannya, menandatangani kontrak dengan klub raksasa K-League 1, Ulsan Hyundai. Namun di balik kepindahan itu tersimpan cerita tentang hubungan yang renggang, momen pemecatan yang datang tiba-tiba, serta perasaan aneh yang bahkan sang pelatih sendiri masih sulit jelaskan. Dulu, hubungan Shin Tae-yong dengan ketua PSSI Erick Thohir terjalin cukup cair. Mereka kerap bertukar pesan melalui Instagram, Kakao Talk, hingga WhatsApp. Ada koordinasi, ada percakapan, bahkan ada rasa saling menghargai di antara dua tokoh penting ini. Namun sejak perpisahan itu, semuanya terputus. Nggak ada komunikasi lagi, bahkan lewat Instagram pun sudah enggak. Ujar Shin dalam Siniar Jackpot, program yang dipandu Jong Seok Seo, penerjemah pribadinya selama bertugas di Indonesia. Pernyataannya sederhana, tapi syarat makna. Tidak ada lagi obrolan ringan, tidak ada lagi diskusi taktis, bahkan sekadar sapaan pun lenyap dari layar ponsel keduanya. Yang membuat situasi ini semakin membingungkan adalah waktu terjadinya. Januari 2025 bukanlah akhir dari sebuah turnamen, bukan pula momen evaluasi tahunan. Justru saat itu, Timnas Indonesia sedang berada di fase krusial. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Masih ada 4 laga tersisa, termasuk pertandingan tandang berat melawan Australia yang sudah ada di depan mata. Saya belum tahu kenapa harus berhenti melatih. Jadi enggak mau ungkit lagi, saya juga punya harga diri, ucap Shin, menahan perasaan yang jelas bercampur antara kecewa dan bingung. Ia menegaskan, pikirannya saat itu sepenuhnya tertuju pada laga melawan Australia. Bahkan ia mengaku tidak pernah terlintas sedikit pun kemungkinan dirinya akan diberhentikan. Kalau kami menang lawan Australia di bulan Maret, saya yakin kami bisa lolos ke Piala Dunia, tegasnya, menandakan betapa besarnya keyakinan yang ia miliki pada skuad Garuda kala itu. Sejak pemecatan itu, media dan publik mencoba mencari alasan. Salah satu yang paling sering dibicarakan adalah kegagalan di Piala AFF 2024, di mana Indonesia tak mampu melaju dari fase grup. Saat itu Shin banyak memainkan pemain muda yang minim pengalaman, keputusan yang belakangan dihubungkan dengan hasil buruk tersebut. Namun Shin membantah keras bahwa itu adalah keputusan sepihak. Ia mengklaim bahwa hal tersebut sudah disepakati bersama Erick Thohir. Target turnamen pun sudah ditentukan sejak awal, dan itu bukan sekadar soal juara. Artinya, AFF 2024 lebih dilihat sebagai ajang pembentukan skuad masa depan, bukan sekadar trofi cepat. Spekulasi lain yang mencuat adalah adanya masalah internal di ruang ganti. Kekalahan melawan China dan Bahrain disebut-sebut sebagai puncak keretakan hubungan Shin dengan para pemain. Namun sekali lagi, sang pelatih membantah. Kalau memang ada masalah, saya terima diberhentikan. Tapi sampai detik saya diberhentikan, enggak ada masalah sama sekali. Serius, saya bersumpah, ucapnya tegas bahkan menambahkan, meski diancam dibunuh. Ia menjelaskan bahwa kendala bahasa tidak pernah menjadi masalah besar berkat bantuan penerjemah. Bahkan para pemain naturalisasi pun tak pernah mengeluhkan komunikasi dengannya. Di Bahrain tidak ada masalah, di Cina juga. Saya heran kenapa rumor itu muncul, tambahnya. Detail tentang hari pemecatan itu membuat kisah ini semakin misterius. Shin mengaku hanya diundang bertemu pada pukul 9.30 pagi. Tanpa banyak pembicaraan, ia langsung menerima surat pembatalan kontrak. Saya mikir, apa ini? Kenangnya singkat, tidak ada peringatan sebelumnya, tidak ada negosiasi akhir.
Tidak ada upaya untuk mempertahankan. Semuanya terjadi cepat, dingin, dan formal, seperti pintu yang tiba-tiba tertutup rapat tanpa alasan jelas. Meski begitu, Shin tidak membuang kenangan manisnya di Indonesia. Ia justru mengakui bahwa dukungan supporter menjadi alasan ia tidak menutup kemungkinan kembali suatu saat nanti. Kini Shin Tae-yong memulai lembaran baru di Ulsan Hyundai. Namun kisahnya bersama Indonesia terasa belum benar-benar berakhir. Masih ada pertanyaan yang menggantung, misteri yang belum terpecahkan, dan kemungkinan babak lanjutan yang suatu hari bisa saja kembali ditulis. Bagi banyak orang, kepergian Shin adalah kehilangan besar. Ia membawa disiplin, standar profesional, dan rasa percaya diri yang belum pernah dirasakan timnas Indonesia dalam waktu lama. Namun dalam sepak bola, sebagaimana dalam hidup, terkadang perpisahan tidak datang dengan jawaban. Dan sampai hari ini, publik masih menunggu. Bukan hanya jawaban dari PSSI, tapi juga kesempatan untuk melihat apakah sang arsitek Garuda akan kembali, atau apakah cerita ini akan tetap menjadi salah satu misteri terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia.